Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga, limit x menuju tak hingga fx atau limit x menuju min tak hingga fx. Definisi limit menuju ke tak hingga. Yang pertama adalah limit x menuju tak hingga fx sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk nilai x yang membesar tanpa batas. Yang kedua, limit x menuju min tak hingga fx sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk nilai x yang mengecil tanpa batas. Jadi yang pertama ini adalah x menuju tak hingga, itu nilai x yang membesar tanpa batas, dan limit x menuju min tak hingga itu nilai x yang mengecil tanpa batas. Cara menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga. Yang pertama, faktorisasi. Yang kedua, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Yang ketiga, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Selanjutnya, sifat-sifat limit menuju ke tak hingga. Yang pertama adalah limit x menuju tak hingga 1 per x sama dengan 0 dan limit x menuju min tak hingga 1 per x sama dengan 0. Yang kedua, limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0 dan limit x menuju min tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0. Yang ketiga, limit x menuju tak hingga x pangkat n sama dengan tak hingga. Yang keempat, limit x menuju min tak hingga x pangkat n. Untuk jawaban yang pertama tak hingga jika n bilangan asli genap, dan jawaban yang kedua min tak hingga jika n bilangan asli ganjil. Kemudian ini merupakan sifat-sifat bilangan tak hingga. Yang pertama, tak hingga tambah tak hingga sama dengan tak hingga. Min tak hingga tambah min tak hingga sama dengan min tak hingga. Tak hingga kali tak hingga sama dengan tak hingga. Min tak hingga kali tak hingga sama dengan min tak hingga. Yang kelima, min tak hingga kali min tak hingga sama dengan tak hingga. Yang keenam, untuk K positif, K itu merupakan skalar. K kali tak hingga sama dengan tak hingga, K kali min tak hingga sama dengan min tak hingga. Untuk K negatif, min K kali tak hingga sama dengan min tak hingga, min K kali min tak hingga sama dengan tak hingga. Perhatikan itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah nilai limit dari limit x menuju tak hingga 2x pangkat 4 kurang x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 5. Oke, ini kita jawab dengan cara faktorisasi. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu variabel berpangkat tertingginya. Pangkat tingginya adalah x pangkat 4. Nanti yang inilah yang akan kita faktorkan. Kemudian itu kita faktorkan variabel berpangkat tertingginya. Tadi kan sudah kita tentukan x pangkat 4. Jadinya setelah kita tentukan x pangkat 4, ini kita keluarkan x pangkat 4. Kemudian itu x pangkat 3 itu menjadi 1 per x dan 3 per x kuadrat kurang 5 per x pangkat 4. Selanjutnya ini limit x menuju tak hingga x pangkat 4 dikali limit. Ini kita sifatkan limit. Kita buat perkalian. Selanjutnya adalah limit x menuju tak hingga x pangkat 4. Ini kita masukkan masing-masing ke limit. Ini sifat limit. Kemudian itu di sini 3. 3-nya itu kita kedepankan 3 kali limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat 2 dikurang 5-nya kita depankan, berarti 5 kali limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat 4. Oke, jadi kita dapatkan yang pertama ini berdasarkan sifat-sifat limit menuju ke tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi sini limit 2 kurang 0 tambah 3 kali 0 kurang 5 kali 0. Ini kita dapatkan dari sifat-sifat limit menuju ke tak hingga. Jadi tak hingga kali 2 kurang 0 tambah 3 kali 0 kurang 5 kali 0 sama dengan 2. Jadi tak hingga kali 2 itu sama dengan tak hingga. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Kita masukkan contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukanlah nilai limit dari limit x menuju min tak hingga x per akar x kuadrat tambah 4. Oke. Menentukan limit x menuju negatif tak hingga kadang tidak mudah. Agar lebih mudah dapat digunakan pemisalan. Jadi kita misalkan U sama dengan min x.
atau X sama dengan min U. Untuk X menuju min tak hingga, maka min X menuju tak hingga atau U menuju tak hingga. Ini udah kita rubah. Oke. Kita masuk ke soalnya. Limit X menuju min tak hingga itu X per akar X kuadrat tambah 4. Jadi kita ubah menjadi limit U menuju tak hingga. Setiap X-nya kita gantikan min U. Berarti min U per min U kuadrat tambah 4. Di mana limit X menuju tak hingga ini sudah berubah menjadi U menuju tak hingga ya. Kemudian itu min U kuadrat itu menjadi U kuadrat. Selanjutnya ini membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Ini kita bagikan dengan variabel berpangkat tertinggi. Kemudian itu pangkat tertinggi sini kan adalah U. Kenapa U dalam akar itu ada U kuadrat. U kuadrat itu tetap jadi U karena kuadrat pangkatnya setengah. Oke, selanjutnya limit U menuju tak hingga min 1 per akar 1 tambah 4 per U pangkat 2, di mana min U per U sama dengan min 1, U kuadrat per U kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya ini bentuk dari limit. Kita masukkan limitnya. Limit U menuju tak hingga min 1 per akar limit U menuju tak hingga 1 tambah 4 kali limit 1 per U pangkat 2. Di sini min 1 per 1 tambah 4 kali 0. Jadi mana menjadi min 1 per 1 sama dengan min 1. Oke, bisa perhatikan nanti pelan-pelan dilihat ya. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga 2X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1. Pada soal ini, cara menentukan nilai limitnya dengan cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Namun, ada cara cepat atau rumus alternatif yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara limit X menuju tak hingga ini adalah bentuk dari polinomial. Jadi, bisa kita lihat bentuknya. Jadi, apabila jawaban yang pertama adalah tak hingga, di mana syaratnya apabila untuk M-nya itu lebih besar dari N. Dan jawaban yang kedua A per P untuk M sama dengan N. Dan jawabannya 0 apabila M lebih kecil dari N. Maka kita dapatkan dari soal limit X menuju tak hingga, soalnya 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 per 5X pangkat 4 tambah 1. Kita dapatkan bahwasannya itu M-nya itu sama dengan N. Sehingga, kenapa M sama dengan N? Karena pangkatnya sama-sama 4. Sehingga jawabannya adalah A per P, di mana A-nya 2, P-nya adalah 5. Selanjutnya masuk contoh soal yang keempat. Tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 kurang akar X kuadrat tambah 3X kurang 2. Pada soal ini, cara menentukan nilai limitnya dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Namun, ada cara cepat atau rumus alternatif yang bisa kita gunakan. Oke, ini bentuknya. Perhatikan bentuknya A, B, C, D, E, F. Pangkatnya harus 2 ya. Untuk jawaban yang pertama apabila dia tak hingga jika A lebih besar dari D. Untuk jawaban yang kedua B kurang E per 2 akar A jika A sama dengan D. Min tak hingga jika A lebih kecil dari D. Dan jawabannya 0 jika A sama dengan D atau B sama dengan E. Jadi lihat untuk syaratnya ya. Jadi maka kita dapatkan dari soalnya itu berbentuk limit X menuju tak hingga akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 kurang akar X kuadrat tambah 3X kurang 9. Kita dapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan min 2. D-nya sama dengan 1, E-nya sama dengan 3, dan F-nya sama dengan min 9. Karena syaratnya adalah A sama dengan D, sama-sama 1, maka kita buatlah limit dari soalnya ini, ya kan, dapatkan bahwasanya B kurang E per 2 akar A sama dengan
5 kurang 3 per 2 akar 1. Di mana 5 kurang 3 2 per 2 kali akar 1 sama dengan 2. Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Oke, perhatikan pelan-pelan nanti nih ya. Oke, selanjutnya adalah latihan. Tentukanlah nilai limit dari yang pertama ini limit x menuju tak hingga 5 per x pangkat 4 kurang 3 per x pangkat 2. Soal yang kedua limit x menuju min tak hingga x kuadrat kurang 6x kurang 1. Yang soal yang ketiga limit x menuju tak hingga 12x kurang 1 per akar 4x kuadrat tambah 1. Ini soal yang keempat. Oke, nanti ini dikerjakan, ini soal yang kelima. Jadi ada 5 soal, dikerjakan di Google Classroom bagian tugas kelas. Oke ya. Nanti kalau tidak mengerti bisa ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom pada bagian diskusi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.